Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya yaitu Nani Mahmuda MPD dalam mata kuliah pengantar studi Islam. Kita sampai pada materi yang keempat yaitu sumber-sumber dan dimensi ajaran Islam. Kita pertama akan membahas tentang sumber-sumber ajaran Islam, di mana sumber-sumber ajaran Islam itu terbagi menjadi tiga secara umum. Walaupun ada yang membagi dua, tapi secara umum dan sebagian besar para ahli membagi sumber-sumber ajaran Islam itu ada tiga ya. Yang pertama adalah Al-Quran ya. Kita tahu Al-Quran ini adalah sebagai sumber dasar pokok dalam ajaran Islam. Jadi kedudukan Al-Quran dalam ajaran Islam itu adalah sebagai sumber dasar pokok. Nah, kita tahu bahwa Al-Quran ini memiliki pengertian, mengalami sebenarnya banyak para ulama yang mengartikan tentang Al-Quran. Ada beberapa ulama yang sepakat bahwa kata Al-Quran itu tidak memakai huruf hamzah, dan ada beberapa ulama juga bahwa kata Al-Quran menggunakan huruf hamzah dengan alasan-alasan tertentu yang akan kita bahas pada studi Al-Quran materi selanjutnya. Apa sih Al-Quran itu? Banyak sekali ya definisinya. Di antaranya yang saya ambil yaitu Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir melalui malaikat Jibril, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Itu secara umum makna Al-Quran ya. Kemudian yang kedua yang dijadikan sumber ajaran Islam yaitu adalah hadis ya. Kita tahu bahwa hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat. Nah, hadis di sini pun dalam definisinya ahli hadis dan ahli usul fikih itu berbeda. Jadi kalau ahli usul fikih ada tambahan yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad dalam menetapkan hukum Islam, baik itu perkataan, perbuatan maupun secara takrir. Lalu bagaimana kedudukan hadis dalam sumber ajaran Islam? Jadi hadis di sini berkedudukan sebagai sumber operasional dari ajaran Islam. Nah, kemudian yang ketiga, sumber ajaran Islam itu adalah ijtihad. Nah, ijtihad ini adalah salah satu wujud bahwa Islam itu adalah agama yang fleksibel, agama yang dinamis, agama yang sesuai dengan perkembangan zaman ya. Bagaimana kedudukan ijtihad dalam ajaran Islam? Yaitu sebagai sumber dinamis ajaran Islam ya. Mengapa begitu? Mengapa demikian? Karena zaman ini semakin berkembang dan semakin maju. Tentunya zaman kita pada zaman Nabi Muhammad, zaman sahabat, tabi'in, tabi'in itu mengalami perkembangan yang sangat jauh berbeda, apalagi zaman sekarang yang kita hadapi yaitu zaman modernis ya, modern, di mana banyak permasalahan-permasalahan yang muncul dalam sosial budaya kita yang tidak pernah ditemui pada masa Nabi. Nah, maka itu di sini diperlukan ijtihad. Nah, apa sih sebenarnya ijtihad itu? Ijtihad itu adalah penggunaan segenap daya dan kemampuan akal dan intelektual manusia untuk memahami, mengambil kebijaksanaan serta menetapkan hukum terhadap masalah-masalah kehidupan sosial budaya umat manusia yang timbul dalam lingkungan dan tempat serta zaman tertentu. Pastinya di zaman ini berbeda pada zaman Nabi atau pada zaman yang lain ya. Baik, sekarang di ijtihad ini masih terbagi lagi ada ijma dan qiyas ya, yang dijadikan sumber hukum Islam. Jadi ijtihad itu merupakan kesepakatan ulama ya. Kesepakatan ulama dalam menetapkan hukum tetapi tetap bersumber kepada Al-Quran dan hadis ya. Ini yang disebut dengan ilmu fikih nantinya.
Kenapa demikian? Ini sangat diperlukan dalam menentukan hukum, karena tidak pernah terjadi pada masa sahabat, pada masa Rasulullah, dan pada masa-masa yang pernah kita lewati, tabiin maupun tabiin ya. Nah, pada ijma ya, ijma itu apa? Ijma itu dan kias adalah bagian dari ijtihad. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Contoh, pada sholat Jumat ya, diadakan adzan dan iqomah 2 kali ketika sholat Jumat itu. Nah, kemudian kesepakatan tentang sholat tarawih juga. Nah, sholat tarawih itu sebenarnya dilaksanakan pada masa sahabat Umar. Dulu pada zaman Nabi bukan sholat tarawih, tapi Nabi itu memang melaksanakan sholat sunnah qiyamul lailnya pada bulan Ramadan, sehingga ini menjadi sebuah pembahasan pada masa Umar. Sebenarnya Nabi sholat apa ketika bulan Ramadan? Nabi sendiri tidak memberitakan bahwa yang dilaksanakan itu adalah sholat tarawih, bukan ya. Tapi sholat tarawih itu dilaksanakan pada masa sahabat Umar bin Khattab, yang beliau sendiri mengadakan ijtihad ya pada waktu itu dengan para ulama yang lain. Nah, kemudian apalagi, yaitu contohnya kesepakatan ulama tentang diharamkannya minyak babi. Kemudian kesepakatan ulama bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Jadi hadis ini ditetapkan oleh para ulama sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Karena bagaimanapun Rasulullah pernah mewariskan 2 perkara ya, yaitu yang ditinggalkan adalah Al-Quran dan Al-Hadis ya. Yang selanjutnya adalah kias. Apa kias itu? Kias itu adalah menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan suatu hukum, suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan, adalah kesamaan dalam sebab ya, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama gitu. Contohnya apalagi? Contohnya dalam kias yaitu penentuan halal haram pada narkotika, minuman anggur yang memabukkan. Jadi narkotika itu bisa menjadi halal apabila tidak disalahgunakan, misalkan dalam bidang kedokteran. Jadi obat bius ya, obat bius itu bagian dari narkotika. Obat bius itu untuk digunakan untuk operasi pasien ya, mengoperasi pasien agar pasien tidak merasakan sakit ya. Kemudian minuman anggur itu ditentukan hukumnya memabukkan. Asalnya anggur itu kan halal ya, tapi apabila anggur itu diolah sedemikian rupa sehingga menjadi minuman-minuman yang memabukkan, seperti di luar negeri ya, anggur itu menjadi minuman hangat tetapi memabukkan ya. Nah, proses memabukkan di sini inilah yang dimaksud haram ya. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas tentang dimensi-dimensi ajaran Islam ya. Pada dimensi-dimensi ajaran Islam ini kita tahu bahwa dimensi ajaran Islam itu ada 3, yaitu ada akidah, ada syariat, ada akhlak. Pada akidah itu merupakan keterkaitan, artinya ya, arti dasarnya itu keterikatan, keyakinan, pengakuan ketauhidan atas Allah dan segala derivasinya. Derivasinya itu apa maksudnya? Derivasinya itu adalah keyakinan kita kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah, kepada kitab-kitab Allah, yang ini berhubungan dengan iman. Nah, oleh karena itu pada dimensi dan pilar ajaran Islam di bawahnya, akidah itu sejajar dengan iman. Jadi akidah adalah teorinya, sedangkan iman ini adalah aplikasinya, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Akidah, bagaimana kondisi akidah tanpa syariat dan akhlak adalah omong kosong, sebuah kemustahilan. Kita percaya Allah itu ada, kita percaya malaikat itu ada, kita percaya semuanya rukun iman yang keenam kita yakini, tetapi kita tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau mentaati ajaran Rasulullah. Nah, ini kan adalah hal yang mustahil, ya, hal yang sangat tong kosong nyaring bujinya begitu ya. Jadi dianggap kosong karena cuma hanya yakin pokoknya yakin Allah itu ada, tapi nggak sholat, tidak berbuat baik ya. Padahal pada intinya agama itu mengajarkan kita yakin, kemudian ibadah dan beramal baik ya. Nah, kemudian yang kedua ada syariat. Nah, dimensi ajaran Islam yang kedua, syariat itu adalah jalan suatu hukum atau peraturan dari ajaran Islam atau ibadah secara komprehensif. Artinya ibadah sesuatu ajaran atau ibadah yang memuat secara keseluruhan. Komprehensif itu secara keseluruhan, baik yang mengatur ibadah kepada Allah, ibadah tentang sesama manusia, ibadah kepada selain bukan ibadah kepada, ibadah hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Jadi ini diatur dalam syariat. Nah, begitu pula syariat tanpa akhlak adalah kemunafikan. Sholatnya sudah bagus, puasanya sudah bagus ya. Ini kan masalah ibadah. Kemudian zakat sudah tidak pernah lupa. Nah, tapi kita tidak pernah berbuat baik kepada sesama manusia atau kepada makhluk Allah lainnya seperti kepada hewan, kepada tumbuhan. Kita tidak sayang dengan mereka, tidak peduli dengan kehidupan mereka, maka ini disebut dengan munafik kita. Sholatnya baik, tapi ke orang lain sering menyakiti. Benar nggak sih yang hal seperti ini? Tidak dibenarkan dalam agama ya. Yang pasti tidak dibenarkan dalam agama. Tahajudnya oke, sholat wajibnya oke, tapi hubungan kemanusiaannya tidak ada. Yang ada saling menyakiti, saling menghina, saling hasut, dengki, iri, dan lain sebagainya. Maka itu yang disebut dengan orang yang munafik ya. Yang ketiga, dimensi ajaran Islam itu adalah akhlak ya. Di mana yang sebelumnya adalah syariat itu sejajar dengan Islam, dan akhlak ini adalah sejajar dengan ihsan ya. Sebelum kita kepada pembahasan iman, Islam, dan ihsan ya. Nah, akhlak ini adalah kebiasaan atau tabiat, sifat, perilaku, perbuatan yang timbul dari sifat yang tertanam dalam jiwa. Nah, ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, menyebutkan bahwa akhlak itu adalah halun lin nafsi da'iyatul laha ila af'aliha min ghairi fikri wala ruwiyatin. Kata Imam Al-Ghazali itu, jadi sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan gitu. Nah, itu yang Ibnu Miskawih juga seperti itu. Jadi Ibnu Miskawih ini seorang psikologi Islam juga menyebutkan bahwa akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tapi tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Artinya apa? Akhlak itu adalah kondisi jiwa seseorang, jiwa seorang muslim ya. Jadi akhlak itu merupakan ukuran tertinggi dari kondisi iman seseorang. Dalam sebuah hadis disebutkan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang sempurna budi pekertinya. Ya, jadi Rasulullah diutus ke muka bumi ini, yang pertama yang diajarkan itu adalah akhlak ya. Karena apa? Akhlak itu adalah, jadi Rasul itu diutus untuk memperbaiki akhlak manusia pada waktu itu.
sesuai dengan hadis ya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, bahwasannya kata Rasulullah, aku diutus Allah untuk menyempurnakan keluhuran budi pekerti. Kita tahu Rasulullah diutus pada waktu itu pada zaman jahiliyah, pada umat yang begitu penuh dengan kebodohan ya, sangat bodoh sekali pada waktu itu, penuh maksiat dan lain sebagainya. Budaya-budaya yang mencerminkan kebodohan pada waktu itu sangat merajalela. Oleh karena itu Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia gitu ya. Jadi bagaimana kalau akidah tanpa akhlak adalah kesesatan. Percaya Allah itu ada, tapi nggak ada takutnya. Masih sering bersifat sombong, masih sering bersifat iri dan dengki kepada manusia. Nah, itu yang dianggap sesat anak-anak ya. Nah, sekarang tentang Islam, ihsan, iman. Kita tahu apa sih iman itu, apa sih Islam itu. Di dalam sebuah hadis kita tahu, di dalam hadis arba'in sudah dibahas tentang Islam ya, dibahas tentang iman juga, ada tentang ihsan. Apa sih sebenarnya ihsan, Islam, iman? Nah, dijelaskan di dalam hadis itu, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, suatu hari ada seorang laki-laki datang berpakaian putih menemui Rasulullah, rambutnya sangat hitam. Nah, ini adalah sebuah metode malaikat Jibril untuk mengajarkan ilmu kepada sebagian para sahabat ya. Bagaimana seperti itu? Jadi malaikat Jibril itu datang menemui Rasulullah, menanyakan tentang, wahai Muhammad, beritahu aku apa tentang Islam gitu. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kemudian Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jadi apa Islam itu? Katanya malaikat tersebut, dijawab oleh Rasulullah. Jadi Islam itu adalah antasyhada illa ilaha illallah, yaitu bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, wa tuqimus sholata, mendirikan sholat, wa tu'tiz zakata, mengeluarkan zakat, kemudian wa tasumu ramadana, berpuasa di bulan Ramadan, dan naik haji apabila mampu. Itu tentang Islam. Yang kedua, malaikat tersebut juga menanyakan, tetapi para sahabat tidak tahu bahwa yang datang itu adalah malaikat ya. Menanyakan tentang apa? Tentang iman. Nah, Rasulullah sekarang beritahu aku, iman itu apa? Dijawab oleh Rasulullah ya, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi dijawab oleh Rasulullah bahwa iman itu adalah percaya kepada Allah, kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari kiamat, serta percaya kepada takdir Allah baik jelek maupun baik ya. Kemudian setelah itu laki-laki tersebut bertanya lagi, nah sekarang ya Allah, Rasulullah, jelaskan aku tentang ihsan. Kemudian dijawab oleh Rasulullah bahwa ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, katanya Rasulullah. Sodaqtah, katanya malaikat tersebut, sodaqtah, kamu benar ya Rasulullah. Jadi apa ihsan itu? Ihsan itu adalah menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Tapi kalau kamu tidak melihatnya, bahwa sesungguhnya Allah itu melihat dirimu. Begitu kata Rasulullah, sudah dijelaskan ya. Itu tentang iman, Islam,
dan ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan itu selalu berkaitan dengan akidah, syariat, dan akhlak, di mana posisi akidah itu sejajar dengan iman, kemudian syariat itu ada di dalam Islam, dan akhlak itu dibahas dalam ihsan. Baik, itu saja pada hari ini pembahasan tentang sumber ajaran dan dimensi-dimensi ajaran Islam yang harus kita pahami dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita dan kekuatan kepada kita untuk selalu istiqomah di jalannya dan melaksanakan ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin.